Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamaludin, mahasiswa kelas A PPG PAI tahun 2021. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran sebagai berikut. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong duduknya dengan rapi. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bersama-sama untuk membaca doa. Untuk itu, Bapak meminta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin baca doa. Siapa? Ya, silakan dimulai. Sebelum pelajaran mari kita berdoa dimulai. Sekarang perhatikan video pembelajaran berikut ini. Surah ini dinamakan surah At-Tin, diambil dari kata At-Tin yang berarti terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surah yang diturunkan di Mekah atau disebut juga dengan surah Makkiyah. Nah, ini adalah gambar dari pohon tin dan ini adalah buah at-tin. Pohon at-tin ini hanya tumbuh di daerah Arab sana. Dan sekarang sudah mulai dibudidayakan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk akan ke makna kandungan surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi maknanya adalah buah tin adalah buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Sedangkan buah zaitun yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang melimpah sehingga dapat digunakan untuk daerah yang kurang memiliki minyak. Jadi buah tin dan buah zaitun sangat banyak memiliki nutri kesehatan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan atau perbatasan antara tanah Mesir dan Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung Sinai ini tingginya 2285 meter, juga dikenal dengan Jabal Musa. Karena waktu itu Nabi Musa pernah berdoa untuk bertemu dengan Allah. Di Gunung Sinai inilah Nabi Musa menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi yang dimaksud dengan baladil adamin, yang negeri yang aman, adalah kota Mekah. Kota aman, kota Mekah.
Kota itu ini disebut dengan kota aman karena siapapun yang masuk ke kota ini karena dijamin akan keselamatannya. Kita masuk ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi pada ayat ini dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk dalam sebaik-baik penciptaan. Karena manusia memiliki kelengkapan segala indera-inderanya dan adalah makhluk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik binatang, binatang dan tumbuhan. Kalau kita manusia memiliki keleluasan tubuh, mulai memiliki tangan, memiliki kaki, dan memiliki wajah, dan memiliki wajah yang sangat rupawan. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Ada. Jadi manusia adalah makhluknya. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sekarang kita masuk ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Apabila telah keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul-Nya. Manusia apabila melakukan hal-hal yang tidak baik, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Selanjutnya masuk ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di sini maknanya adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Yang orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat, yaitu seperti melakukan sholat, membayar zakat. Yang selanjutnya juga adalah menjaga baik hubungan sesama manusia. Selanjutnya masuk ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah adalah hakim yang maha paling adil. Maka pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu manusia tidak boleh ragu bahwa hari pembalasan itu ada. Seharusnya tidak meragukannya lagi, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya seperti alam semesta. Bahwa dengan adanya alam semesta ini berarti adalah ada yang menciptakan.
Karena setiap awal itu pasti ada akhirnya. Akhirnya itu adalah hari pembalasan, yaitu dengan yaumul hisab, yaitu dengan hari penimbangan. Ditimbangnya amal baik dan amal buruk manusia. Agar dikumpul ke depan, kenapa susah? Masing-masing. Ya, silakan. Geser aja soal aja, geser aja sambil kerja soal. Tolong ngumpulnya dengan tertib. Coba. Diwakilkan oleh kawannya dalam. Ya, terima kasih. Sebelah sana lagi. Pelajaran pada hari ini bahwa Quran surah At-Tin tadi adalah surah yang ke-92 yang artinya apa tadi? Artinya buah tin. Kita dalam kehidupan di dunia ini harus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita dan kita harus berlaku adil. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kalian harus tetap mengulang pelajarannya di rumah dengan baik, diulang lagi supaya apa yang kita pelajari hari ini pelajarannya dapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah.